Pernah nggak lu ngerasa dipermainkan? Lu udah kasih segalanya, udah selalu ada buat dia. Tapi pada akhirnya dia malah nyakitin lu, ngeremehin lu gitu aja seolah-olah lu nggak ada artinya. Sakit? Pasti. Tapi yang lebih nyakitin lagi adalah ketika dia bersikap kayak nggak ada yang berubah, kayak lu tuh nggak pernah penting buat dia. Tapi, dengerin gue baik-baik. Apa yang lu lihat di luar, bukan berarti itu yang beneran dia rasain di dalam. Kalau lu pikir dia nggak peduli, coba pikir lagi. Faktanya, diam lu itu justru lebih ngefek ke dia dari yang lu kira. Awalnya, dia sok kuat, pura-pura kayak nggak ada yang berubah, lanjut aja sama hidupnya, seolah absennya lu nggak ngaruh sama sekali. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia ngerasain banget. Begitu lu stop ngejar, stop buktiin diri ke dia semuanya berubah. Makin lama lu diem, makin kacau pikirannya. Dia mulai nanya-nanya ke diri sendiri, aku salah nilai dia. Kenapa dia nggak ngejar aku lagi? Apa aku beneran kehilangannya? Pas pikiran-pikiran itu mulai masuk, panik deh. Awalnya dia mikir masih punya waktu, mikir lu bakal selalu ada di sana nungguin dia. Tapi sekarang, justru dia yang jadi kepikiran galau sendiri. Karena faktanya, begitu lu lepas, itu saat dia mulai ngejar lu balik. Lu nggak percaya, gue bakal jelasin kenapa ini bisa kejadian dan kenapa lu harus ngerti mekanisme ini supaya lu nggak lagi jatuh ke pola yang sama. 1. Kekuatan diam yang enggak disangka. Pas seorang cewek nge-hurt lu, insting pertama lu mungkin pengen bereaksi. Lu mungkin pengen minta jawaban, ngungkapin rasa sakit lo, atau bikin dia ngerti seberapa dalam dia nge-hurt lo. Tapi itu sebenarnya yang dia harapin. Dia ngarepin lo bakal emosional, dia ngarepin lo bakal cari penutupan, dia ngarepin lo bakal ngejar. Tapi langkah yang benar-benar powerful itu adalah diam. Nggak ada yang bikin dia lebih bingung daripada ketika lo nggak bereaksi sama sekali. Kenapa? Karena cewek itu biasanya ngarepin respons emosional. Pas dia nge-hurt lo, dia ngarepin ada semacam feedback. Dia pengen lihat apakah dia masih punya kontrol atas emosi lo. Tapi pas lo diam aja, pas lo nggak ngerespon kayak yang dia kira, itu bikin dia mikir ulang semuanya. Kenapa dia nggak bereaksi? Apa dia sebenarnya nggak peduli? Apa dia udah move on dari aku? Semakin dia overthinking, semakin kekuatan berpindah ke lo. Diam bikin dia nggak nyaman. Itu bikin dia duduk sendirian sama pikiran-pikirannya, tanpa validasi eksternal yang bisa ngeyakinkan dia. Dia nggak lagi dapat kepuasan lihat lo bereaksi, atau tahu dia masih punya pengaruh ke lo. Ini bukan soal main-main, ini soal ngejaga nilai diri lo. Lo nggak nge-ignore dia buat manipulasi, lo lakuin itu karena lo sadar nilai lo terlalu tinggi buat disia-siain ke orang yang nggak ngargain. Pas dia nyadar lo nggak ikut main, itu saat dia mulai nanya-nanya ke diri sendiri. 2. Balikan dinamika kekuatan. Kebanyakan cowok bikin kesalahan dengan ngejar lebih keras pas mereka ngerasa disakiti sama cewek. Mereka coba meyakinkan dia buat peduli, berharap bikin dia ngerasa bersalah. Tapi inilah kebenarannya. Kedua reaksi ini malah ngasih dia semua kekuatan. Pas lo ngejar, lo ngekonfirmasi pentingnya dia. Pas lo emosional, lo nunjukin dia masih kontrol perasaan lo. Tapi langkah yang benar adalah ngelakuin yang sebaliknya. Daripada coba menangin dia balik atau ngebuktiin nilai lo pergi. Alihin fokus lo ke diri sendiri, pertumbuhan lo, tujuan lo. Ini yang benar-benar bikin dia bingung. Dia ngarepin reaksi, dia pikir lo bakal ngebuktiin seberapa peduli lo masih ada. Dia ngira dia punya lebih banyak waktu buat ngejaga lo di standby. Tapi pas lo nggak ikut main, pas lo tiba-tiba hilang, dia yang jadi mikirin lo. Dan yang paling buruk buat dia nggak tahu lagi posisinya di mana. Apa aku salah hitung? Kenapa dia nggak ngejar aku? Apa dia beneran udah move on? Ini saat dimana meja berbalik. Lo nggak lagi nunggu validasi dia yang sekarang harus mikirin lo. 3. Ketakutan kehilangan lo mulai muncul. Ini sesuatu yang kebanyakan cowok nggak sadar.
Cewek cuman ngehargai sesuatu yang dia rasa mungkin bakal dia kehilangan. Pas lo selalu available, pas lo langsung bereaksi, pas lo ngejar, pas lo bikin dia tahu lo masih peduli, dia nggak punya urgensi buat ngargain lo. Karena di pikirannya lo bakal selalu ada. Tapi pas dia tiba-tiba nggak punya kepastian itu lagi, pas lo udah mundur dan kelihatan detached, itu saat dia mulai panik. Sekarang, setiap pesan yang nggak dibales bikin dia overthinking. Setiap momen diam bikin dia ngerasa nggak pasti. Setiap hari yang berlalu bikin dia nanya-nanya apakah dia kehilangan lo. Awalnya dia bakal coba pura-pura santai. Dia nggak bakal chat duluan dan dia bakal pura-pura nggak terganggu. Tapi dalam hati dia ngerasain. Dia mulai scroll-scroll chat lama, dia lihat story lo lebih sering, dia cek HP-nya berharap ada notifikasi dari lo. Itu saat dinamika berubah. Dia berubah dari ngerasa kontrol ke ngerasa nggak kontrol. Dia nyadar dia nggak lagi dapat kepastian yang dulu dia punya. Ketidakpastian itu yang bikin dia mulai ngejar lo. 4. Saat dia mulai ngetes lo, pas dia nyadar dia nggak lagi kontrol situasi, dia nggak bakal diam aja. Dia bakal ngetes lo. Di pikirannya, dia perlu tahu apa dia masih peduli. Apa aku masih bisa dapat reaksi dari dia? Apa dia beneran udah move on? Dan gimana dia ngetes lo? Dia mungkin ngirim pesan santai kayak, "Hai," cuman buat lihat apa lo bakal langsung ngerespon. Dia mungkin post foto sama cowok lain buat lihat apa lo bakal cemburu. Dia mungkin mulai like post atau story lama lo buat lihat apa lo bereaksi. Ini saat dimana kebanyakan cowok bikin kesalahan. Begitu dia ngasih sinyal-sinyal kecil ini, mereka langsung jatuh ke perangkap lagi. Mereka nangkep umpan, mereka ngerespon terlalu cepat, mereka nunjukin dia masih punya pengaruh ke mereka. Tapi cowok yang bener-bener ngerti nilai dirinya lihat tes-tes ini buat apa adanya. Usaha buat dapet kontrol lagi. Dia nggak bereaksi. Tes yang sebenarnya bukan tentang dia nge-reach out, tapi seberapa besar usaha yang dia mau kasih. Kalau dia bener-bener nyesel nge-hurt lo, dia nggak bakal cuma ngirim pesan malas. Dia bakal berusaha buat ngebenerin semuanya. 5. Pergeseran ultimate. Dia yang ngejar lo. Pas dia nyadar taktik-taktik biasanya nggak bekerja, sesuatu berubah di dalam dia. Tiba-tiba, dia yang ngejar. Dia mulai chat lebih sering, bikin alasan buat ngobrol sama lo, dan mulai mengenang masa-masa indah. Karena buat pertama kalinya, dia ngerasa kayak dia kehilangan lo. Dan rasa takut kehilangan itu adalah salah satu kekuatan paling kuat dalam atraksi. Tapi ini saat dimana kebanyakan cowok bikin kesalahan krusial. Begitu mereka lihat dia berusaha, mereka langsung ngedrop semua kekuatan mereka. Mereka langsung memaafkan semuanya, mereka bikin diri mereka available lagi, mereka kehilangan kekuatan yang udah mereka bangun. Dan pas itu terjadi, siklusnya berulang lagi. Dia nyadar dia punya lo lagi, tantangannya hilang, dan atraksinya memudar lagi. Tapi cowok yang ngerti nilai dirinya nggak buru-buru balik. Dia nggak ngasih reward ke perilaku buruk. Dia pastiin dia ngebuktiin diri dulu sebelum ngasih dia balik. Dan itu saat dia benar-benar menang. 6. Saat dia nyesel nganggap lo remeh. Pas dia nyadar dia kehilangan kehadiran lo, semuanya berubah. Awalnya, dia coba nge-ignore. Dia yakinin diri sendiri kalau lo bakal balik, kalau lo bakal yang pertama nge-break silence. Tapi pas itu nggak terjadi, pas dia lihat lo move on tanpa mikir 2 kali, penyesalan mulai muncul. Perlahan-lahan dulu, terus sekaligus. Dia mulai replaying kenangan lama, mikirin hal-hal yang dulu dia abaikan. Gimana lo support dia, gimana lo selalu ada buat dia, gimana lo bikin dia ngerasa aman, berharga, dan penting. Sekarang, stabilitas itu udah hilang, dan yang ada cuma keraguan. Apa aku salah milih? Kenapa dia nggak ngejar aku? Apa dia beneran udah move on? Awalnya, dia bakal coba ngedistract diri sendiri. Mungkin dengan pacaran sama orang baru, party, atau sibuk kerja. Tapi distraksi-distraksi itu nggak pernah bertahan lama. Karena pas malam hari, pas dia sendirian sama pikirannya, dia ngerasain.
Diamnya, kekosongan realisasi kalau cowok yang dulu peduli banget sama dia udah nggak ada lagi. Dan realisasi itu menghantuinya. Kenapa? Karena cewek jarang nyesel kehilangan cowok langsung. Penyesalan datang pas mereka lihat kalau dia benar-benar udah pergi. Dan pas dia mulai nyadar kalau dia mungkin udah bikin kesalahan, itu saat panik beneran muncul. 7. Saat dia mulai ngintip lu dari jauh. Bahkan kalau dia nggak langsung nge-reach out, dia bakal mulai ngikutin lu dari jauh. Dia bakal cek media sosial lu lebih sering, nanya-nanya ke teman mutual tentang lu, coba cari tahu apa yang lu lakuin tanpa benar-benar kontak lu. Awalnya, dia nggak bakal ngaku ke diri sendiri kalau dia kangen lu. Dia bakal bilang ke diri sendiri kalau dia cuma penasaran. Tapi dalam hati, dia lagi nyari clue. Clue buat lihat apakah lu udah move on, apakah lu bahagia tanpa dia, apakah lu bahkan masih peduli. Dan pas dia lihat lu berkembang, pas dia notice kalau lu nggak stuck di mode heartbreak, kalau lu sebenarnya lebih baik tanpa dia, itu saat panik beneran muncul. Karena sekarang, dia nggak cuma nyesel kehilangan lu, dia takut kalau ada orang lain yang ngargain lu dengan cara yang dia nggak pernah lakuin. Dia mulai bandingin diri sendiri sama ide cewek yang mungkin gantiin dia. Gimana kalau dia nemu orang lain? Gimana kalau dia lebih bahagia sama dia? Gimana kalau aku cuma chapter dalam hidupnya, bukan cerita utamanya? Ketakutan itu menggerogoti dia, karena pemicu emosional terbesar buat cewek adalah ide kalau cewek lain dapat cinta yang dulu dia punya. Kalau dia benar-benar ngehargain lo, dia nggak bakal bisa diam aja nerima itu. 8. Saat dia nyadar, dia kehilangan cengkeraman ke lo. Kebanyakan cowok nggak ngerti ini. Bahkan pas cewek udah move on, dia masih pengen ngerasa kalau dia bisa dapat lo balik kalau dia mau. Selama dia percaya lo bakal masih ada, kalau dia berubah pikiran, dia nggak ngerasa kehilangan sepenuhnya. Tapi pas dia lihat lo bener-bener maju, fokus ke diri sendiri, leveling up, dan nggak nungguin dia, itu saat dia mulai ngerasa bener-bener powerless. Dia nggak bisa cuman chat lo dan ngarepin respons instan. Dia nggak bisa cuman post foto dan ngira lo bakal bereaksi. Buat pertama kalinya, dia nyadar dia nggak lagi kontrol situasi. 9. Saat dia kehilangan kepastian. Pas cewek kehilangan kepastian tentang kemampuannya buat dapet lo balik, atraksinya sering naik. Sekarang, dia yang harus cari cara buat dapet perhatian lo lagi. Dia yang harus ngejar buat pertama kalinya. Dan itu saat dia bener-bener mulai pengen lo balik. 10. Saat dia mulai ngasih sinyal campur. Di tahap ini, dia lagi bingung, jadi dia coba ngetes air. Dia belum bakal ngakuin perasaannya sepenuhnya, tapi dia bakal ngasih sinyal buat lihat gimana lo bereaksi. Dia mungkin like post lo random, ngirim pesan tiba-tiba pura-pura itu nggak sengaja, atau posting sesuatu yang didesain buat dapet perhatian lo. Ini yang perlu lo ngerti. Ini bukan tentang ngebenerin sesuatu. Ini dia lagi ngecek apakah dia masih punya kekuatan atas lo. Dan kalau lo bereaksi terlalu cepat, kalau lo langsung chat balik, atau terlalu semangat dia lagi kasih perhatian, dia bakal ngerasa dia dapat lo balik terlalu gampang dan siklusnya berulang lagi. Jadi daripada jatuh ke umpan-umpannya, tetap sabar. Kalau dia bener-bener pengen balik, dia perlu ngebuktiin diri. Dia perlu kasih usaha yang beneran. Karena lo nggak cari main-main, lo cari perubahan yang beneran. 11. Saat dia akhirnya coba dapetin lo balik. Kalau lo udah tetap kuat dan detached, ini saat dia bikin langkah beneran. Dia nggak bakal cuma ngirim pesan random. Dia bakal mulai nunjukin penyesalan beneran. Dia mungkin ngomongin masa lalu, coba jelasin diri, atau bahkan minta maaf. Sesuatu yang dia pernah bilang nggak bakal dia lakuin. Di titik ini, lo punya semua kekuatan. Karena sekarang ini bukan tentang apa yang dia mau, tapi tentang apa yang lo mau. Lo yang nentuin. Apa lo ngasih dia balik? Apa lo terus maju? Apa lo nentuin standar baru yang dia harus penuhi? Sebenarnya, seluruh proses ini nggak pernah tentang dapet dia balik. Ini tentang dapet diri lo balik. Dan begitu lo bener-bener ngerti itu, lo nggak bakal pernah ngejar validasi lagi. 12. Saat dia coba bikin lo cemburu.
Di tahap ini, dia mulai putus asa. Dia nyadar dia nggak lagi punya cengkeraman ke lu, dan itu ngeresahin dia. Jadi apa yang dia lakuin? Dia coba pancing reaksi emosional lo dengan bikin lo cemburu. Dia post foto sama cowok lain, komen di post cowok lain, dan tiba-tiba kelihatan lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi ini yang perlu lo ngerti, ini semua cuman pura-pura. Dia nggak lakuin ini karena dia beneran udah move on. Dia lakuin ini karena dia pengen lo bereaksi. Dia pengen lihat apakah lo bakal chat dia karena cemburu. Dia pengen lihat apakah dia masih punya efek emosional ke lo. Tapi cowok yang bener-bener ngerti nilai dirinya nggak bakal jatuh ke umpan. Dia tetap fokus ke jalannya sendiri. Karena pas lu nunjukin kalau permainannya nggak ngefek ke lu, dia bakal mulai nyadar kalau dia yang lagi kalah. Dan daripada ngerasa kontrol, dia bakal stuck mikir kenapa lu nggak ikut main. 13. Saat dia mulai overcompensate. Di titik ini, dia ngerasain tekanan. Taktik-taktik biasanya bikin lo cemburu, ngasih sinyal campur, atau ngetes lo udah nggak bekerja, dan sekarang dia ngerasain konsekuensi kehilangan lo. Itu saat dia mulai overcompensate. Dia mungkin tiba-tiba jadi sangat baik ke lo, pura-pura kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Dia mungkin mulai like setiap post lo cuman buat dapet perhatian lo. Dia mungkin bahkan ngirim pesan panjang berisi perasaan, coba bangun koneksi lagi. Tapi ini saat dimana kebanyakan cowok bikin kesalahan. Mereka terlalu semangat. Mereka lihat usahanya sebagai tanda kalau dia benar-benar pengen mereka balik. Tapi sebenarnya dia cuma pengen kepastian. Dia pengen tahu kalau dia masih bisa dapet lu kalau dia berubah pikiran. Jadi sebelum lu terlalu terjebak sama perhatian tiba-tibanya, tanya diri lu, apa dia nunjukin penyesalan beneran atau cuma panik? Apa dia kasih usaha yang konsisten atau ini cuma solusi sementara? Apa dia mau bangun koneksi lagi dengan benar? Atau dia cuma pengen balik ke zona nyamannya? Karena kalau dia nggak ngebuktiin kesungguhannya, yang dia lakuin cuma main-main jangka pendek dan lumayan buat nilai jangka panjang. 14. Saat dia berharap, lo jadi temen. Nah, kalau semuanya gagal, dia mungkin bakal ngasih usaha terakhir buat ngejaga lo tetap di hidupnya. Dia bakal ngajak lo jadi temen. Tapi ini yang perlu lo ngerti. Dia nggak lakuin ini karena dia ngehargain persahabatan lo. Dia lakuin ini karena dia pengen ngejaga lo sebagai backup option. Pikir aja, kalau dia bener-bener pengen lo cuman sebagai temen, dia nggak bakal aneh pas lo berhenti ngerespon, dia nggak bakal cemburu pas lihat lo lebih baik tanpa dia nggak bakal terus-terusan ngecek lo buat lihat apakah lo udah move on. Ini bukan tentang persahabatan, ini tentang ngejaga lo sebagai jaring pengaman emosional. Dia pengen tahu kalau dia berubah pikiran, lo bakal masih ada. Jadi pertanyaannya, apa lo mau cuma jadi opsi? Kalau jawabannya enggak, ya lo udah tahu harus ngapain. Cowok bernilai tinggi nggak bakal settle buat sisa-sisa. Kalau video ini ngebantu lo, pastiin like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.